guys, back to my channel, Takor Makor Channel. Jangan lupa ya, saksiin terus video-video kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, karena itu sangat membantu sekali ya buat perkembangan channel kita ke depannya. Baik, kita langsung mulai aja. Berbicara tahun 2022, alhamdulillah aku udah ada planning ke depannya itu apa, dan alhamdulillah juga dari tahun sebelumnya udah ada beberapa pencapaian aku juga. Itu berkat Pakor juga yang selalu menemenin, selalu kasih support dan semangatin aku untuk ngejalanin semua. Mengingat tahun 2021, apa sih pencapaian aku yang udah aku dapetin dan yang lagi berjalan saat sekarang ini? Yang pastinya itu salah satunya itu adalah pekerjaan. Alhamdulillah sekarang aku udah bekerja di perusahaan baru, di hotel baru yang ada di Kota Padang. Sedangkan untuk pencapaian yang berikutnya, alhamdulillah aku juga udah S2 sekarang. Itu pencapaian 2021 yang gak akan mungkin aku lupakan banget, karena itu memang butuh perjuangan banget. Nah, dimana di 2022 ini kuliah aku ini udah berjalan 1 semester, dan mungkin 1 minggu lagi aku mau UTS deh. Pastinya aku akan cerita juga ke kalian bagaimana sih planning aku ke depannya di tahun 2022 ini. Gak hanya tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, tapi juga tentang beasiswa. Alhamdulillah beasiswa S2 ini aku dapetin dari Kemendikbud, dan itu beasiswa full. Beasiswanya nggak hanya kuliah yang dibayarin, tapi juga dikasih uang saku, juga dikasih uang saku, dikasih juga uang buku. Alhamdulillah banget, itu pencapaian yang luar biasa banget. Karena memang sebelumnya aku sebelum aku menerima beasiswa ya, aku dulu memang punya keinginan banget untuk dapetin beasiswa S2 ini. Dan untuk mau kuliah S2 pun itu kan biayanya mahal banget ya. Dan alhamdulillah aku berhasil melewatin itu semua sehingga aku mendapatkan beasiswa full, beasiswa unggulan. Nah, tapi beasiswa ini kan memang salah satu prioritas aku juga di tahun sebelumnya, karena memang aku juga punya target. Alhamdulillah Allah memberikan aku kesempatan untuk mendapatkan target itu. Kalian pasti kepo gak sih, gimana sih proses aku, kok bisa sih aku dapetin beasiswa gitu. Alhamdulillah di tahun 2020 ya, waktu itu masih dalam COVID-19, aku masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Tempat aku bekerja itu kan memang lagi gak hanya di tempat aku bekerja sih, tapi di mana-mana. Kayak di hotel itu kan memang sepi banget ya, sepi tamu, sepi pengunjung dan segala macamnya. Memang bikin kita drop banget. Nah, alhamdulillah datang informasi dari temen aku adanya link pendaftaran untuk mendaftar di beasiswa Kemendikbud ini. Pastinya itu salah satu perguruan tingginya, yaitu adalah STP Trisakti. Ya udah, aku ikutin daftar untuk di STP Trisakti ini untuk beasiswa unggulannya. Aku daftar. Waktu itu biaya pendaftarannya 200.000. Jadi alhamdulillah waktu itu ada rezeki, aku ikut daftar. Awalnya sih memang maksudnya ada pesimis nih, bisa dapat nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah aku kembali, tekad aku muncul lagi. Ya udahlah, penting aku ambil, aku daftar dulu. Dapat alhamdulillah, nggak dapat aku akan usaha lagi di tahun berikutnya kayak gitu. Dan alhamdulillah dengan melewatin wawancara dengan pihak Trisaktinya dan dengan pihak Kemendikbudnya, alhamdulillah aku diberikan kesempatan sama Allah untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu apa aja sih gitu, di saat wawancara pertanyaan apa aja sih yang mereka berikan ke aku waktu itu, beberapa pertanyaan itu salah satunya, kenapa sih kamu mau kuliah S2 lagi? Nanti kalau kamu udah lulus S2 ini mau ngapain gitu, tujuannya ngapain lagi gitu. Terus kan kamu kerja nih, bisa nggak manage waktunya antara perkuliahan dengan pekerjaan. Ditambah juga sekarang kan lagi kita juga aku juga udah menikah, dan itu memang harus pinter-pinter banget cara memanage waktunya.
alhamdulillah sih aku udah mulai terbiasa dan udah mulai tahu juga gimana cara memanage waktunya yang benar itu gimana gitu, antara rumah tangga, pekerjaan, dan perkuliahan. Perkuliahan aku ini kuliahnya mulai dari jam 7 malam, tapi itu nggak tiap hari juga, tapi yang pastinya di hari Sabtu aku juga kuliah. Kalau untuk hari Sabtu itu khusus kuliahnya dari pagi sampai sore jam 3. Jadi kadang kalau hari Sabtu itu ada 3 mata kuliah yang aku kerjain. Untuk kuliah ini kan alhamdulillah ya online, jadi aku nggak perlu repot-repot harus ke Jakarta gitu, karena kan sekarang juga lagi pandemi ya. Jadi alhamdulillah banget, aku bersyukur banget kuliah ini bisa online, karena kan juga nggak mengganggu aktivitas aku yang lainnya. Karena kan ada 3 poin nih: rumah tangga, pekerjaan, dan perkuliahan. Yang pastinya alhamdulillah untuk rumah tangga aku punya pakor yang selalu support aku, yang selalu mengerti dan memahami banget kondisi aku, dimana aku harus sibuk untuk kerjaan, dimana aku juga harus sibuk untuk kuliah gitu. Alhamdulillah dia memang support banget, dan dia selalu gitu deh, pokoknya mengerti lah. Jadi alhamdulillah lah, saling membantu. Pokoknya aku beruntung gitu, punya orang tua, punya mertua, dan punya suami yang sangat pengertian dan selalu support aku dimanapun aku berada dan apapun yang aku kerjain. Intinya yang aku kerjain itu adalah hal yang baik ya teman-teman semua. Banyak sih orang-orang yang menginginkan beasiswa ini tapi nggak bisa dapetin, dan ketika kita udah dapetin ya kita harus bisa mempertahankannya. Kan seperti yang pernah ada pepatah, untuk ngedapetin sesuatu itu mudah, tapi untuk mempertahankannya itu yang susah. Ketika Allah udah memberikan kita suatu kebahagiaan atau suatu keberuntungan, kita harus benar-benar bisa menjaga itu dengan baik. Aku pun juga masih belajar, bukan berarti aku udah profesional ya teman-teman ya, tapi aku juga masih belajar. Nah, maka dari itu aku berbagi sama kalian semua, aku berbagi cerita dan berbagi pengalaman aku juga. Pokoknya buat kalian yang ada keinginan untuk kuliah lagi, jangan pernah berhenti untuk berharap sama Allah ya, jangan pernah berhenti untuk berusaha juga. Apapun peluang yang baik, yang bagus, ambil aja, nggak apa-apa. Aku juga gitu kok. Awal-awalnya memang sih mungkin mikirnya sulit nggak ya, ini nggak ya. Pokoknya hal-hal pesimis itu dihilangin aja dari diri kalian. Karena aku belajar dari diri aku sendiri ya. Karena kan sebelumnya aku memang pesimis, bisa nggak ya aku dapetin S2 ini. Tapi karena ketekunan aku dan keinginan aku yang berikutnya itu kuat, alhamdulillah aku bisa dapetin sampai sekarang ini. Salah satu bentuk pencapaian aku di 2021, dan sekarang kan masih berjalan nih di 2022. Semoga aku bisa amanah dan aku bisa membahagiakan suami, orang tua, dan mertua dan keluarga aku yang lainnya juga. Karena memang keinginan aku dari dulu kayak gitu, aku ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar aku kayak gitu. Enggak pun kita membahagiakan dari segi ekonomi, setidaknya kita bisa membahagiakan mereka dari segi prestasi yang kita milikin gitu. Dan itu kan semua butuh proses, sama aku juga masih menjalani proses itu. Semoga kita semoga kita bisa sama-sama melewati ini semua. Percaya nggak percaya, kalian pasti bisa wujudin apa yang kalian inginkan ketika kalian memang itu dari hati kalian, niat dari hati, ada keinginan, ada usaha dan doa. Habis itu ya udah, tawakal aja sama Allah. Karena sama kayak di tahun ini aku juga punya keinginan. Itu aku udah targetin dalam artian, tahun ini aku misalnya nih ya, tahun ini aku pengen beli rumah, atau tahun ini aku pengen beli mobilnya mobil ini gitu. Ya udah, aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh, aku bakalan kumpulin uang juga, dan pastinya suami aku akan bekerja keras juga untuk kita sama-sama mewujudkan impian itu gitu. Apapun keinginan itu selagi baik ya disupport aja gitu, dan alhamdulillah sih Pakor selalu support, dan alhamdulillah itu sih yang selalu membuat aku nyaman dan happy. Kalau untuk keinginan lain aku juga punya banyak deh. Kalau aku misalnya cerita ke kalian semua, bentar kalian jadi bosan lagi dengerin cerita aku. Pokoknya intinya aku juga bakal berusaha untuk wujudin semuanya.
perlahan-lahan. Dan gak lupa juga orang tua aku dan mertua aku, pokoknya suami juga selalu ngingetin aku untuk maksudnya gak hanya mikirin duniawi ya, tapi juga mikirnya ke akhirat. Kalau kita berbicara prioritas untuk tahun 2022 ini, salah satunya yang tepat dalam artinya aku ingin deh kalau kuliahnya 2 tahun, ya udah aku mau 2 tahun itu udah selesai kuliah gitu, aku udah bisa menyandang gelar S2 Master Pariwisata gitu. Jadi aku akan selalu berusaha dan berdoa juga, teman-teman bantu doa juga ya, biar aku bisa melewatinya dengan baik dan aku bisa mewujudkan semua impian, keinginan dan cita-cita aku sama Pak Kor, termasuk juga orang tua dan mertua dan keluarga semuanya. Terus buat kalian jangan lupa ya untuk selalu terus nonton video kita, akan ada cerita-cerita menarik lainnya tentang kehidupan kita berdua dan keluarga kita juga. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini ya, karena like, comment, dan subscribe kalian itu sangat berarti banget buat kami. Jadi tetap enjoy ya nonton video kita. Thank you.